Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Sakinah dari Lokal 3B Tadris Biologi dengan NIM 2010 20 40 08 dengan dosen pengampu Bapak Hendral Dirman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan yang mencakup dengan hubungan organisme dengan lingkungan, iklim, dan tanah. Lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan sebenarnya adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan kita. Lingkungan terbagi menjadi dua, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Pengertian faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah pengaruh lingkungan hidup, baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Faktor lingkungan dibedakan 3 faktor, yaitu faktor hidup alami, lingkungan hidup alami, yaitu lingkungan hidup yang masih alami dan belum sama sekali belum tersentuh oleh aktivitas manusia yang dominan. Lingkungan jenis ini bersifat sangat dinamis dan suksesi lingkungan terjadi sangat alamiah. Kemampuan hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup menjadi salah satu faktor keberlangsungan hidup organisme yang bersangkutan. Contoh dari lingkungan alami adalah hutan tropis Amazon, lembah Okavango Afrika, dan lainnya. Yang kedua, lingkungan hidup buatan atau binaan. Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan hidup alami yang sudah ada aktivitas manusia di sekitarnya. Aktivitas manusia ini cenderung menurunkan kondisi ekologi lingkungan alami. Contoh dari lingkungan hidup alami adalah pantai yang dibuat objek wisata. Contohnya Pantai Parangtritis. 3. Lingkungan hidup sosial. Lingkungan hidup sosial adalah lingkungan yang berisi individu-individu manusia yang memiliki aturan-aturan tertentu dan berinteraksi membentuk suatu organisasi masyarakat. Wujud dari lingkungan sosial adalah adanya perkampungan atau perkotaan. Hubungan organisme dengan lingkungan adalah selain bergantung antara makhluk hidup dengan lingkungan lainnya disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan yang saling memengaruhi. Komponen dalam ekosistem yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik, komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, biasanya komponen hidup. Komponen ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu konsumen yang disebut dengan heterotrop dan pengurai atau dekomposer. Heterotrop adalah komponen ekosistem yang tidak bisa membuat makanan sendiri, tetapi mengatur ulang dan akhirnya menguraikan bahan organik secara kompleks. Dekomposer memiliki peran untuk menguraikan bahan-bahan organis yang berasal dari organisme yang telah mati. Komponen biotik merupakan komponen berupa makhluk mati. Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Faktor yang mempengaruhi komponen abiotik tanah dan batu karena struktur fisik dan komposisi mineral yang membatasi penyebaran organisme berdasarkan kandungan sumber makanan. Iklim dan
Kondisi cuaca dalam jangka waktu yang lama suatu wilayah. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Suhu dapat mempengaruhi proses biologi mamalia dan unggas. Ini membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Air dapat memengaruhi distribusi organisme. Organisme yang ada di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air. Kedua, iklim. Iklim adalah suatu sintesis suatu kejadian cuaca selama jangka waktu yang lama atau panjang yang secara statistik cukup untuk digunakan sebagai menunjukkan suatu nilai statistik yang berbeda dengan sebuah keadaan di setiap saatnya. Unsur iklim yaitu penyinaran matahari, suhu, kelembaban udara, awan, curah hujan, dan tekanan udara. Klasifikasi iklim, iklim matahari, iklim tipe A atau iklim hujan tropis, iklim tipe B, iklim kering, iklim tipe C, iklim sedang hangat, iklim tipe D, iklim salju dingin, iklim tipe E, iklim kutub. Sifat iklim memiliki jangka waktu yang lama, memiliki sifat yang meliputi sebuah daerah yang luas, mempunyai sifat iklim yang dihasilkan oleh rata-rata cuaca, bukan yaitu sebuah pencatatan baru. Keenam, tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Tanah begitu vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Konsep tanah. Tanah sebagai pijakan bumi. Konsep tanah teknik. Tanah sebagai mantel buatan yang lapuk, batuan yang lapuk. Tanah sebagai sumber daya alam, tanah sebagai medium untuk pertumbuhan tanaman, tanah sebagai tubuh yang terorganisasi, tanah sebagai campuran bahan, tanah sebagai peralihan tempat kita hidup. Fungsi tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Penyediaan kebutuhan primer, tanaman, air, udara, dan unsur hara. Penyedia kebutuhan sekunder, tanaman, zat-zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, dan asam-asam organik. Antibiotik dan toksin anti hama, enzim yang dapat meningkatkan kesediaan hara. Sebagai habitat biota, tanah baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder dalam tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman. Lokasi pembangunan. Sebagai lokasi pembangunan, berbagai infrastruktur seperti bangunan rumah, kantor, supermarket, jalan, terminal, stasiun, dan bandara. Tanah juga berfungsi sebagai tempat berdiri tegaknya dan bertumpunya sebuah tanaman. Yang berfungsi selanjutnya yaitu untuk penyediaan dan gudang air bagi suatu tanaman. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.